Eksistensi Viking Huskar sebagai pasukan elit bangsa Viking sangat dikenal di Eropa, terutama di Eropa bagian utara. Kemampuan tempur pasukan elit Viking ini melebihi pasukan regulernya. Jika tentara Viking reguler saja mampu membuat panik satu kerajaan, maka keberadaan Viking Huskar ini jauh lebih menakutkan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa bangsa Viking tidak hanya berasal dari satu suku bangsa, melainkan kelompok masyarakat yang berasal dari Skandinavia atau wilayah yang sekarang mencakup negara Norwegia, Swedia, dan Denmark. Mereka eksis sekitar abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Viking terkenal sebagai pelaut yang handal. Mereka menjelajah wilayah yang luas di Eropa, bahkan hingga ke Amerika Utara. Pada masa kejayaannya mereka dikenal dengan beberapa hal. Misalnya, mereka sering digambarkan sebagai penjelajah lautan dengan kapalnya yang dinamakan Drakan. Mereka juga dikenal sebagai perompak yang menakutkan. Mereka menyerang dan menjarah wilayah pesisir Eropa. Kemudian, bangsa Viking tidak hanya merampok, karena mereka juga pandai berdagang, membawa barang seperti bulu binatang dan gading gajah. Bahkan mereka juga menjual budak. Mereka juga dikenal memiliki mitologi yang menarik dengan dewa-dewi seperti Odin, Thor, dan Freya. Selanjutnya tentang Viking Huskar. Viking Huskar atau Huskars dalam bahasa Inggris adalah prajurit elit yang bertugas sebagai pengawal pribadi para raja dan pemimpin Viking di Skandinavia pada era Viking dan pada abad pertengahan. Istilah Huskar sendiri berasal dari bahasa Norse kuno yang secara harfiah berarti orang rumah, pelayan rumah, atau house servant. Namun maknanya kemudian bergeser, yang secara khusus digunakan untuk menamakan para pejuang pilihan. Para Huskar memiliki beberapa peran penting yang membedakan mereka dari prajurit Viking lainnya. Di antaranya, yang pertama, mereka adalah pasukan profesional penuh waktu. Berbeda dengan pasukan Viking pada umumnya, yang bertani atau berdagang di waktu damai, sedangkan para Huskar adalah prajurit profesional. Mereka menerima gaji penuh untuk dinas militer. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pelatihan dan penyiapan perang sepanjang waktu. Dengan begitu menjadikan mereka pasukan yang sangat terlatih dan disiplin, yang dibekali keterampilan serta ilmu perang yang cukup. Yang kedua, mereka dipersenjatai dengan perlengkapan terbaik. Para Huskar memiliki akses ke perlengkapan perang terbaik yang tersedia pada saat itu. Ini bisa termasuk baju zirah ring atau mail armor, helm baja, dan berbagai macam senjata seperti kapak danis yang terkenal sebagai senjata utama mereka, kemudian pedang panjang, tombak, dan perisai. Perlengkapan yang lengkap ini membuat mereka menjadi lawan yang tangguh dan sulit dikalahkan di medan perang. Yang ketiga adalah sebagai penjaga yang loyal dan setia. Selain bertempur di medan perang, para Huskar juga berperan ganda sebagai pengawal pribadi para pemimpin Viking saat itu. Huskar bertanggung jawab untuk melindungi tuan mereka dari bahaya, baik di dalam benteng maupun saat bepergian. Loyalitas dan keterampilan bertarung mereka membuat mereka menjadi pengawal yang sangat efektif. Yang keempat, mereka memiliki moral yang tinggi. Huskar terikat dengan sumpah setia kepada raja atau bangsawan yang mereka layani. Hal ini berbeda dengan prajurit Viking reguler pada umumnya yang lebih didorong oleh keuntungan pribadi. Dengan begitu, para Huskar ini mempunyai moral tinggi untuk tidak lari dalam peperangan meninggalkan tuannya. Yang kelima, mereka adalah simbol kekuasaan. Memiliki pasukan Huskar yang besar dan terlatih adalah simbol kekuatan dan prestise bagi para raja dan pemimpin Viking. Pasukan elit ini tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga menunjukkan kekayaan dan pengaruh seorang pemimpin. Dengan begitu, Viking Huskars ini memainkan peran penting dalam ekspansi dan perkembangan masyarakat Viking. Keterampilan bertarung di atas rata-rata, menguasai berbagai senjata, mengenakan armor baju zirah Viking terbaik, kedisiplinan, moral yang tinggi dan kesetiaan yang mereka miliki.
menjadikannya sebagai pasukan elit yang ditakuti di seluruh Eropa pada masa itu. Sebenarnya bangsa Viking mempunyai banyak pasukan dengan kemampuan tempur mematikan. Dari sekian banyak, hanya ada 3 saja yang dikenal secara umum, yaitu Berserker, Jomsviking, dan Viking Huskar. Yang brutal dan sadis adalah Berserker. Mereka bukan pasukan terorganisir, melainkan prajurit individu yang ditakuti karena kemampuan memasuki kondisi kesurupan membabi buta saat bertarung. Legenda bangsa Viking menggambarkan bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa dan tidak takut merasakan sakit. Cara bertarung para berserker ini sangat brutal. Mereka akan mencincang siapapun yang berada di dekatnya ketika sedang dalam fase kesurupan. Hal ini sangat efektif sekaligus berbahaya karena berserker tidak terlalu mempedulikan siapa kawan dan lawan. Singkat kata, berserker ini mempunyai keberanian dan brutal untuk bertempur hingga titik darah penghabisan sampai mati, tapi tidak terorganisir dan sulit dikontrol. Mereka umumnya menggunakan baju zirah seadanya, terkadang tidak sama sekali. Berbeda halnya dengan Viking Huskar yang mempunyai keberanian, sangat disiplin, terlatih, memiliki loyalitas tinggi, berdedikasi dan menggunakan perlengkapan terbaik. Kemudian pasukan Jomsviking yang dikenal sebagai penganut kepercayaan pagan Norse yang taat. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Odin dan Thor. Mereka disegani namun juga ditakuti karena reputasi mereka sebagai petarung yang brutal. Disiplin dan kehormatan menjadi nilai penting bagi para Jomsviking. Mereka memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi, termasuk larangan mundur dalam pertempuran. Meskipun memiliki nilai-nilai yang kuat, Jomsviking ini hanya bersedia bertarung untuk siapa saja yang mampu membayar mereka. Sebagian dari mereka dilengkapi baju zirah dan senjata yang hampir sama baiknya seperti Viking Huskar. Namun ada beberapa poin yang menjadikan Jomsviking tidak bisa melampaui Viking Huskar. Yang pertama, mereka tidak mempunyai loyalitas sebaik Huskar karena statusnya sebagai mercenaris atau pasukan bayaran. Kemudian meskipun kemampuan bertempurnya cukup menakutkan, tapi tidak sebaik Viking Huskar. Sedangkan untuk moral dan kedisiplinannya masih di bawah Viking Huskar. Meskipun sangat ditakuti, bangsa-bangsa dan kerajaan di Eropa banyak yang mengagumi sosok Viking Huskar. Sehingga, pada akhirnya, mereka menetapkan standar pasukan elitnya mirip seperti Viking Huskar. Misalnya pasukan Saxon Huskar yang diadopsi oleh bangsa Anglo-Saxon atau Inggris saat ini. Hingga kerajaan Bizantium Romawi Timur yang merekrut dan mengadopsi para Huskar dan menjadikannya sebagai pasukan elit yang bernama Varangian Guard atau penjaga Varangian. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus kalah dalam pertempuran di masa mudanya, sehingga dia tidak kalah dalam perang yang sesungguhnya ketika dia sudah tua. Jika dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.